فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Jadi di sini disebutkan sudah dibilang kamu makan apa saja di situ sudah jelas. Wa kula minha raghadan. Kamu sudah uskun. Kamu tinggal loh. Itu loh ada rumah surga itu loh. Berapa planet itu milikmu sendiri sudah. Jadi sebutannya bukan kok berapa rumah, berapa planet, berapa langit itu PNDW wis. Nikmati sepuasnya situ seluruh nikmat yang ada di surga itu. Terus nggak apa-apa gitu kan. Artinya Adam diberikan begitu banyak nikmat beserta istrinya. Sewaktu awal Adam diberikan kebebasan di surga, di awal itu kan belum ada bujunya ya. Belum ada siapa? Hawa. Entah wallahualam berapa ribu tahun selama itu sendiri. Kemudian muncul perasaan sepi. Sehingga kemudian Allah menciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Sempurna sudah hidup. Hawa tercipta di dunia untuk temani sang Adam. Kan gitu nyanyi. Ya. Udah. Berarti keturutan sudah. Kesampaian untuk nggak kesepian. Maka kata Allah berfirman, "Ustaz, kamu tinggallah di situ sebagai pasangan yang indah di surga." Di surga. Hanya satu, di situ ada miliaran buah pohon, nikmati sepuasnya, seperti yang digambarkan dalam banyak surat. Sungainya, ada yang sungai berairkan madu, ada yang berairkan khamr, ada yang berairkan susu. Tidak air biasa. Sudah, kenikmatan yang unlimited, the ultimate happiness, the ultimate, kenikmatan paling tinggi lah. Bukan disebutkan di situ. Tidak mungkin kita sebutkan dari kata-kata, karena memang kosakata kita ini tidak cukup ya. Mala ainun ro'at. Tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Dan belum pernah didengar oleh telinga. Kenikmatan surga itu. Maka wala khotoro ala qalbi bashar. Dan belum pernah terlintas di dalam benak manusia. Berarti memang sebagus apapun kita menggambarkan lewat kata tentang surga, itu tetap saja tidak akan mampu menandingi atau menggambarkan real picture tentang surga. Saking indahnya, saking hebatnya. Kan gitu. Nah, sudah pun demikian Allah hanya berfirman satu. La taqroba hadhihish syajarah. Hanya ada satu pohon. Jangan dekati itu. Jangan makan itu. Sudah, itu aja. Itu saja. Gitu. Tapi yang namanya manusia seperti yang kemarin. Benar Nabi Adam digoda setan, hei Adam, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Gitu kan? Kamu tahu nggak? Makan aja, nggak apa-apa. Adam sudah diberitahu Allah, kamu nanti kalau makan itu, kamu akan watakuna minadh dhalimin. Kamu akan menjadi orang yang zalim. Jangan. Artinya sudah ada konsekuensi kalau kamu nanti makan itu, kamu bisa nggak karu-karuan nanti. Setan tahu, ada celah ini. Ada celah ini. Maka digodalah setan, godalah Adam. Nah,
proses digoda Adam ini seperti yang kemarin saya sampaikan ya, kita melihatnya dari kita nanti, dari sisi kita. Ketika Adam digoda, hai Adam, kamu tahu nggak boleh makan itu. Itu biar kamu itu nggak abadi. Makanan itu buah paling nikmat, paling nggak karuan. Adam tetap taat, kekeh, nggak mau melanggar. Ya, ciptaan langsung tangan Allah ini tidak mau melanggar, tidak. Setan, setan itu makhluk paling gigih, itu iblis itu makhluk paling gigih, ya. Endurance-nya itu tanpa batas, wis. Coba lagi, tidak berhasil. Coba lagi, tidak berhasil. Nah, ternyata Adam tahu kelemahan Adam pada perempuan. Sama kita ini Adam semua ini. Nggak usah ngelihat, dulu gara-gara biar sampean saya ini sama. Ada hawanya, Gus. Tahu Hawa lah digoda oleh setan. Hawa digoda setan, tahu nggak Hawa kamu gini. Awalnya enggak mau, goda terus. Nah, ternyata kelemahan Hawa adalah yaitu tadi keinginan untuk abadi, kegoda. Maka Hawa kegoda untuk abadi, Hawa menggoda Adam sambil ngerengek seperti biasanya rengekan perempuan. Mas minta kulkas, Mas minta kalung, gitu. Yang lagi aslinya mau sedekah, nggak jadi. Lah ya itu namanya makan buah khuldi. Jadi tergoda, akhirnya ya tergoda. Nabi Adam saat itu memang sayang banget, sayang bingit. Sayang bingit terhadap siapa? Terhadap Hawa. Akhirnya tergoda aslinya, gitu. Nah, maka disinilah. Fa'azallahuma syaitanu. Kemudian setan menggelincir memperdayai mereka. Anha dari dalam surga. Fa'akhrajahuma. Nah, ini konsekuensinya. Maka Allah kemudian mengeluarkan mereka dari surga, dari kenikmatan yang mereka sudah selama ini rasakan. Itulah. Ayo kita refleksikan pada diri kita ya sekarang. Ayo ya, alon-alon ya. Nah, alon-alon nih. Apa sih sebenarnya syajarah yang dimaksud di situ itu apa? Pohon apa? Kalau memang itu pohon terlarang, kenapa ditaruh di surga? Kan pertanyaannya gitu. Kan gitu Mas Wizan. Jadi kalau memang itu pohon terlarang, kenapa ditaruh di surga? Yaitu wallahu a'lam, itu sudah senarionya Allah, ya kan? Maka kita refleksikan pada diri kita. Syajarah di situ adalah wet. Kalau dalam bahasa Belanda wet itu aturan. Yang namanya aturan itu ada perintah, ada larangan. Nah di dunia ini pohon khuldi kita itu ada juga. Kita ini ya. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Banyak mana yang dibolehkan daripada yang dilarang kenikmatan di dunia ini? Kemarin saya coba ulas lagi. Ayo. Banyak mana makanan yang dibolehkan daripada yang dilarang? Banyak mana? Dibolehkan. Yang dibolehkan. Ayo, kita list ya. Kita list ya. Ayo kita list. Biar kita ini nggak terjerumus kayak nenek moyang kita. Oke, saya akan bikin list ya. Saya akan bikin list, di mana ini list nanti coba kita isi. Banyak mana sebenarnya ini ya. Coba saya zoom di sini. Oke. Nah, coba kita isi di sini. Ini yang makanan ya. Ini makanan. Coba sini.
Dari sisi makanan, apalagi yang coba kita list biar kita ini nanti makanan. Ini coba makanan coba. Dari sisi makanan, di sini halal, di sini haram. Nah, dari sisi makanan aja, coba kita list. Yang halal apa aja? Ayo. Coba. Daging ayam. Sapi, apa lagi? Sapi. Sapi. Daging apa ini? Daging sapi, daging ayam, daging unta. Daging ratusan daging ini. Ya kan, daging ratusan apa lagi? Buah. Apa lagi? segala macam buah. Sayur, apa lagi? Ikan, Gus. Ikan, apa lagi? Karbohidrat, Gus. Ya karbohidrat Nasi. sangat panas. Nasi, kentang, tilok dan sebagainya, Gus. Ya itu kan ya sayur dan sebagainya. Apa lagi? Telur. Telur boleh semua toh? Ya. Boleh. Telur bajul boleh enggak? Loh, enggak ada larangan loh ya. Kalau bajulnya dilarang. Ikan, Gus. Lah ya itu sudah tak tulis. Lihat di layar Pak Burman. Ini saya sedang berbagi di layar ini. Nah, lihat di layar itu. Ini tak tulis di sini ini. Biar kita tahu nih. Sebentar. Ini nanti maksud saya ikan itu pun macam-macam kan, ratusan ikan itu ya kan? Ribuan ikan ini juga ribuan, bukan daging ribuan. Apalagi? Laut ya Allah. Nah iya, seluruh hewan laut. Ya kan? Hewan laut seluruhnya. Nah. Makan olahan. Susu. Apa? Susu. Susu itu apa? Susu. Oh susu ya. Oke, pagi-pagi minum susu. Coba sih ndelok. Oke, susu. Madu. Kopi, Gus. Kopi. Teh. Mulai lapar ini. Kopi. Gus. Ini tuh lihat di layar toh, sudah tak tulis kok teriak-teriak. Itu loh lihat di layar. Ini saya pakai media ini biar saya juga bareng saya. Ini teh, apa lagi? Tas jus. Apa? Jus. Buah. Ya. Oke, macam-macam jus. Apa lagi? Tahu, tempe. Air. Air, ya wes. Tahu tempe makanan olahan itu loh. Berbagai makanan olahan. Saya sekarang gini. Singkong. Jus singkong itu buah loh, Mas. Oke, yang haram apa? Homer. Babi. Apa lagi? Hewan berbisa. Hewan berbisa. Berbisa, apa lagi? Bertaring. Hewan bertaring. Ya, terus apa ya? Bangkai, Gus. Bangkai. Darah. Ya, Darah. bangkai. Darah. Apa lagi? Sudah. Oleng. Hidup dua alam, ya kan? Yang menjijikkan. Ya, menjijikkan ya. Kadang orang apa menjijikkan. Sangat jauh perbedaannya. Masih ini tiap yang halal di sini ini, coba ya saya. Tiap yang halal di sini ini itu ribuan. Jadi kalau dibanding dengan yang disebutkan Allah, babi, khomer yang berbisa, apalagi yang di Quran itu hanya disebutkan babi sama khomer. Sama yang tidak disembelih dengan nama Allah. Wes, jauh sama yang
Tapi kenapa kita ini, coba misalnya kenikmatan lain, kita tulis lagi. Apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Ya. Kenikmatan lain. Sekarang yang mulai dari yang haram, apa? Apa sih kenikmatan yang haram? Berzina, Gus. Terus apa lagi? Judi. Apa lagi? Mencuri. Mencuri. Apa lagi? Mabuk. Riba, Gus. Mabuk. Korupsi. Riba. Mencuri sama dengan korupsi lah. Apa lagi? Berbohong. Nah, ternyata misalnya judi, mencar, mabuk, membunuh, kan gitu, dan seterusnya. Terus kenikmatan di sini sama bisa ngitung nggak di sini? Nggak bisa tuh. Kalau ini kolom ini jauh kurang jauh. Artinya apa tuh, Lur? Kita ini nanti di ayat setelahnya. Itu ada satu kalimat. Hai anak Adam, janganlah kamu diperdaya setan sebagaimana setan telah berhasil memperdaya ibu bapakmu. Ada gitu nanti. Ya selanjutnya, itu malah lebih diperjelas lagi di surat Al-A'raf itu. Gitu. Artinya, kita itu diingatkan agar tidak seperti bapak ibu kita. Kenapa sampean tak ajak untuk refleksi ayat-ayat ini ke sana? Kenapa? Hanya satu kok kenapa Nabi Adam itu tergelincir. Jadi kalau kita belajar dari setan, nah itu hati-hati kalimatnya. Kita ini belajar dari setan, maka hanya satu tok yang membuat dia terusir dari surga. Apa? Sombong. Lalu apa yang membuat Adam tergelincir dari surga? Hanya satu tok, rakus. Sudah. Tidak syukur atas nikmat yang diberikan. Maka ini, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kenikmatan di surga yang sedemikian luar biasa banyak, hanya karena kepingin tambah lagi satu kenikmatan yang dilarang, jadinya kemudian terlempar dari surga. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Kira-kira dibanding dengan kenikmatan di dunia, di sini kan ada umata'un ilahin dan kenikmatan sampai batas yang ditentukan. Pertama, kira-kira kenikmatan di dunia sama kenikmatan di surga, dari sisi banyak mana? Kuantitas. Banyak surga, Gus. Dari sisi kualitas, Banyak surga. Dari sisi waktu, Surga, Gus. tapi kenapa coba kok Adam sampai pergi ke dunia? Terpaksa. Seandainya Nabi Adam saat itu diberi pilihan, kamu tetap tinggal di surga atau mesti tetap tinggal di surga. Itulah bapak ibu kita, itulah genetika asli dari kita. Artinya DNA kita, pilihan kromosom kita itu, ya, pilihan DNA kita itu aslinya adalah penduduk surga. Apa? Penduduk surga. Yang tidak noleh sama kenikmatan yang ibrit ini. Nah, gitu loh. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dulu. Beliau mencelupkan jarinya ke laut, celeng, lalu diangkat, celeng, tes gitu sama Rasulullah. Lu kata Rasulullah, sahabat, lihat toh. Tetesan tetesan air di telapak tanganku ini adalah kenikmatan dunia seisinya. Sementara laut itulah kenikmatan akhirat, kata Nabi. Bandingkan, kata Nabi. Bandingkan. Nah, karena Rasulullah Muhammad SAW itu memang genetikanya itu genetika surgawi.
Gitu. Genetikanya itu bisa lihat perbandingan itu. Jadi memang KTP-nya itu original surgawi, ya keuangan sama sana. Yarjullaha wal yaumal akhir. Gitu loh. Nah, sehingga di sini disebut di ayat 26 mumata'un ilahin, dari sisi durasi waktu nikmat. Iya, di dunia memang ada kenikmatan. Kenikmatan makan, kenikmatan seks, kenikmatan tidur, kenikmatan disanjung, kenikmatan terkenal, kenikmatan dipuji. Ya, tapi ilahin. Apa? Sampai batas waktu yang ditentukan. Sebentar tok, Mas. Sak terkenal sampean, ya paling banter sampai mati. Itu pun kalau terkenal terus. Nih, lihat sekarang fenomena artis-artis zaman sekarang. Terkenal paling 1-2 sinetron, biar hilang. Terkenal 1-2 kali nyanyian biar hilang, nggak percaya ya. Zaman kenal Sinta Jojo, nggak kenal loh. Yang dulu pertama nyanyian apa itu loh. Nah, sekarang mana yang nggak ada terkenal sampai. Keong racun, Gus. Nah, nggak. Kok masih kenal toh Bu Rahma? Saya lo nggak tahu. Soalnya pernah. Selfie, Gus. Iya. Saman kenal Mas Yoyo. Jadi penyiar, kalau Mas Yoyo nggak terkenal blas itu. Jadi Buatan, Gus. lah iya, seterkenal tidak ada sudah ilahin. Coba. Hanya karena rakus, bukan rakus nemen sebenarnya Nabi Adam itu apa sih, nggak terlalu rakus sebenarnya. Hanya karena apa? Penasaran. Pengen nyoba. Gimana Pak Wid? Pengen nyoba, Gus. Pengen nyoba. Punya kulkas pintu 1, pengen kulkas pintu 12. Pengen nyoba sebenarnya. Sudah punya Avanza, yo enak. Anaknya cuma 2 juga, cukup bisa. Tapi pengen nyoba yang namanya Innova Reborn. Pengen nyoba. Alah-alah. Ya toh, yang punya Innova Reborn dijejeri di pinggir perempatan itu, pas lampu merah, sret ada Al-Fatihah. Ya pengen nyoba. Awalnya Jani tadi ya, setelah punya Innova Reborn, punya dia uang 100, 200, 400 juta. Asli ini kepengen sedekah. Lalu dijajari Alphard, panas. Pengen surga. Siapa yang manas-manasi? Anar manusia itu dipanas-panasi sama yang manas-manasi di surga dengan yang manas-manasi di bumi. Siapa yang manas-manasi Hawa dan Adam di surga? Setan. Memang setan itu minanar kok. Minar setan itu dari api. Kata setan gini, khalaqtahu min tin wa khalaqtani minnar. Kau loh ya Allah menciptakan aku dari api, menciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu. Aku ini lebih baik dari dia. Jadi karena api panas. Ketika Nabi Adam dulu di surga, Hawa dipanasi dengan keabadian. Nabi Adam dipanasi dengan kewanitaan. Nah, sampean di dunia ini dipanasi. Saya mau tanya, iblis yang goda Nabi Adam sama iblis yang goda kita sama toh? Ya sama, nggak mati kok. Maka kita sekarang dipanas-panasi kayak gitu. Ya tadi itu Mas, kulkas. Mas, spring bed. Mas, Shopee. Mas, gegas ongkir ini Mas. Mas, keramiknya ganti. Mas, sing Mas yang ngono. Iya dek. Apa ini? Ya, jadi makanya hati-hati. Kalimat di sini adun, saya ulangi ya. Kalimat adun ini bukan arti dalam arti musuh kemudian hancur-hancuran. Ya, satu diantaranya maknanya begitu ya. Tapi makna yang lain adalah adun itu harus saling mewaspadai. Makanya dalam ayat lain ya,
Itu kan disebut. Coba dibuka tuh. Ayo dibuka. Sudah pernah saya sampaikan juga itu. Ya, bahwa anak, istri, harta itu adalah ya kan? Musuh. Ayo, coba. Musuh di situ kan coba dilihat di surat At-Taghabun ayat 14. Ayo, monggo. Banyak tapi ayat-ayat lain, tapi kita coba coba dilihat surat At-Taghabun ayat 14. Sudah ketemu? Silakan. Izin Gus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ta'awud, orang yang ta'awud. beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu banyak lagi ayat yang begitu. Di ayat lain disebutkan fitnah. Fitnah itu ujian. Artinya musuh ini bukan kok kemudian untuk dibenci, apalagi kemudian dijauhi, dicaci. Bukan. Musuh dalam arti itu fahdharu. Maka anggaplah dia, waspadailah dia. Jangan sampai istri dan anakmu, di ayat lain ada harta juga. Jangan sampai harta istri, suami, anakmu, keluargamu itu menjadi penghalang kamu untuk taat tunduk kepada Allah. Maka berkaca dari Nabi Adam tadi, kamu nanti ke dunia akan ba'dukum li ba'din aduwwun, itu begitu maksudnya. Dan benar kan? Begitu turun di dunia, sebentar. Begitu turun di dunia, punya anak, Habil Qabil, bunuh. Karena apa? Pertama bunuh-bunuhan karena apa lagi? Perempuan Wanita Iri dengki. lagi. Ya karena wanita lagi. Gitu. Jadi Seperti Ibu PJ ya, Gus ya. nah, betul PJ apa? Saya enggak tahu itu. PJ itu apa? PVC itu talim itu ya. Maka di situ ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu watawwabur rahim. Tapi kita diberi peluang oleh Allah ya. Ini enaknya kita. Kita diberi peluang oleh Allah apa? Kita diberikan peluang untuk tidak seperti itu tuh bisa manusia. Apa? Asalkan bertaubat. Asalkan bertaubat. Dan kita sudah diberi kalimat Allah dalam bentuk kalimat taubat itu. Kalimat min rabbih itu ada itu. Apa? Kalimat taubat. Makanya kita itu harus menjadi makhluk yang ahli bertaubat. Ahli bertaubat. Dalam surat Ali Imran ayat 133 jelas itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim sari'u ila maghfirah. Kita diperintah cepat-cepat bersegera. Kenapa? Karena kita itu makhluk yang penuh dosa. Keliru, bertobat lagi. Keliru, bertobat lagi. Nabi Adam juga begitu. Akhirnya memang Nabi Adam memang ya jalan ceritanya harus begitu ya. Kemudian diberi Allah kalimat taubat dan bertobat. Dan Nabi Adam kembali berhasil meraih tiket KTP surganya. Lah sampean dan saya, yo ayo berhasil lagi. Sampean dan saya ini aslinya penduduk komplek elit. Mana? Surga, bukan komplek pinggiran di dunia. Ini kan apa ini? Di dunia ini berarti kelompok pinggiran lah. Kalau disebutkan setes air di telapak Nabi tadi banding lautan, tidak ada apa-apanya tuh. Suatu saat pernah Nabi itu pernah ke pasar itu, lalu sambil bawa telinganya bangkai kambing. Nah, kambing di Arab itu, kalau kambing itu ada tingkatan-tingkatan kualitas. Kalau kambingnya itu telinganya itu ada yang cacat, itu kambing yang tidak laku. Diberikan aja tidak mau, katanya bawa sial. Maka suatu saat Nabi itu membawa ke sana, sudah kambing pun itu yang cacat tadi telinganya, kemudian telinganya tok yang diambil Rasulullah, lalu penduduk pasar, ke pasar nanti. Siapa yang mau beli ini? Ya, ada Rasul buat apa? Udah cacat bangkai lagi. Ya sudah. Kalau gitu hutang aja. Kapan bayarnya terserah. Ya meski dihutang pun ya tidak ada yang mau ya Rasul untuk apa? Ya sudah, kalau gitu tak berikan.
gratis. Meski digeritaskan pun tidak mau ya Rasulullah. Itu seandainya hidup aja lo tidak ada yang mau, apalagi bangkai. Hei penduduk pasar, kata Nabi, seandainya kamu tahu nilai dunia di sisi Allah itu seperti kamu tidak mau telinga bangkai kambing itu terhadap dunia itu. Kenapa? Dibandingkan dengan kenikmatan surgawi. Sudah sampai di situ ya. Jadi ayo kembali ke surga kita, di mana kita KTP-nya aslinya adalah penduduk elit. Kita ini penduduk komplek elit, kita ini negara kaya namanya surga. Nah di dunia ini hanya sementara untuk diuji, melewati agar tidak makan pohon khuldi. Maka jangan makan pohon khuldi. Terus, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum. Iya, langsung aja. Sudah. Mana? Assalamualaikum Gus. Dari Masjid Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus. Mohon maaf Gus, mau tanya Gus. Barangkali ada kesalahan atau kekurangan, tolong diluruskan Gus. Walaupun dia sudah salah atau tobat Gus ya. Dalam apa? Para dalam bersama apabila aku posirin Gus. Dan lagi itu juga sudah diterima Gus. Seandainya tobat Nabi Adam nggak diterima, mungkin kita juga mendapat kesalahan barangkali seperti itu. Terus bagaimana itu kayak setan kok nggak berusaha untuk bertobat kayak Nabi Adam. Padahal pada suatu riwayat itu pada waktu Nabi Isa dia ingin bertobat Gus. Apa benar seperti itu Gus? Tolong disempurnakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setan kenapa tidak bertobat itu ya urusannya setan. Urusannya setan. Kenapa setan tidak bertobat? Coba ditanyaan sana. Kalau istilahnya Gus Dur. Ya tanya setan, jangan tanya saya. Itu. Tapi bisa kita ambil pelajaran dari situ. Bahwa kesombongan itu membuat orang itu sulit mengakui kesalahan. Pelajarannya aja dari situ ya. Tentang kenapa setan kok nggak bertobat sehingga nggak diterima itu urusannya setan itu. Tapi kalau kita bisa ambil pelajaran itu, ya itulah kesombongan itu sering menutupi seseorang untuk melihat kesalahannya. Makanya orang-orang yang sombong itu dibilang khasirun, rugi besar. Kenapa ya? Karena itu tadi. Akhirnya dia tidak bisa melakukan perbaikan, tidak bisa, jangankan tobat ya, jangankan perbaikan, tahu kesalahannya aja enggak. Nah ini untuk pelajaran kita ya, kita itu seringkali kalau terlalu tinggi memandang diri, saya ulangi, kalau kita itu terlalu tinggi memandang diri, kita itu sering silau, sehingga tidak mampu melihat kekurangan kita. Kemudian ketika diingatkan orang lain, kita itu kemudian sering menolak. Ada semacam mind blocking. Apa? Mind blocking. Jadi sudah tertutup itu pikiran itu. Itu karena apa? Biasanya karena yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi itu dilihat itu dalam 110 itu disebutkan 103 104 di sana disebutkan bahwa orang-orang yang paling rugi itu adalah orang yang merasa dirinya sudah beramal baik. Kalau kita tarik di kita itu begitu. Setan saat itu merasa hebat, merasa baik, merasa lebih baik bahkan. Itu yang membuat dia kemudian tidak tahu kesalahannya, lalu tidak mau tobat. Kita juga begitu. Kalau kita ini selalu merasa baik, merasa sudah amalnya banyak, jarang melakukan muhasabah, maka yang ada ya kemudian itu. Tak tahu bahwa kita masih banyak kekurangan, ketika diingatkan tidak mau, sombong, ujungnya ya kemudian tidak mau tobat. Gitu. Padahal kita banyak berdosa. Ya, karena itu ayo banyak tobat supaya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Tetap semangat gitu lor. Kita dapatkan KTP surga kita dapatkan genetika kromosom kita bahwa kita adalah penduduk surga. Ayo kita dapatkan itu di dunia dengan memperbanyak semangat untuk
fastabiqul khairat. Semoga Allah menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. اللهم ادخلنا البلاء والغضب حتى نسينا شيئا جم كفار ربنا نسينا ولا نسينا اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا من كتب بنا ما شهدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا ما يدعونا إلى الإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا تسليما وامتحنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة وبركاته Amin. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن